dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk minta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah, awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah keputusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah
melaporkan efek dari keputusan KIP. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Tua Selara ini sebenarnya bukan singkat itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Tua itu menggugat waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan. Sebuah latar belakang dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya kemudian Dr. Tua memasukkan kalau nggak ada berarti anda melanggar undang-undang KASI Pak, bisa kena 10 tahun. Takut mereka hanya keluar. Keluar yang satu. Yang ingat gini Pak, biar semua saya berarti. Yang kita itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi Dodo. Ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk memilih. Dan sebenarnya Bang Munato juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kita akan tentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munato mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Teguh Yakob, dekan Pak Nadi dan juga dekan pada saat ini diberikan data dari awal. Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi ya, Profesor Dr. Muhammad Naim, Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masa yang kita nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Munato itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kami terbuka, jadi jelas palsu nanti 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silakan kita kasih Pak. Yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau berharap sekali pada Pak Jokowi. Nanti bertanya ini Jokowi atau enggak? Ya. Dan kami menurut penelitian dari Malaysia, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada foto ini. Tapi itu bukan tanda tahun 85. Ya, nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah kalau ada di luar dari saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Karena kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga.